selanjutnya. Selamat malam, saya ingin bertanya, apakah saat Allah menjadi manusia, yaitu Yesus, Allah tetap memiliki 3 pribadi? Dan siapa yang menginkarnasi dari 3 pribadi tersebut? Terima kasih. Allah memang mempunyai 3 pribadi ya, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waktu kita lihat di dalam kisah penciptaannya, Kejadian 1 ayat yang ke-26, dibilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Memang ada banyak penafsiran tentang kita di sana, tapi saya sendiri percaya bahwa kita di sana itu adalah indikasi kepada atau ke arah doktrin Tritunggal. Jadi memang ada kejamakan tertentu dalam diri Allah, di mana Allah itu memang esa di dalam hakikatnya, tapi 3 di dalam pribadinya. Dan itu adalah pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, apakah waktu inkarnasi itu Allah tetap 3 pribadi? Ya jelas dong. Waktu Allah berinkarnasi itu Allah menjadi manusia. Maksudnya dalam Natal itu ya. Waktu Allah berinkarnasi itu, dia mengambil hakikat manusia. Sebelum berinkarnasi, dia hanya mempunyai 1 hakikat, yaitu Allah. Tapi pada waktu dia menjadi manusia, dia mengambil hakikat manusia, tapi hakikat Allahnya tidak hilang. Dan karena itu maka kalau hakikat Allahnya tidak hilang, waktu dia ambil hakikat manusia, dia lalu ketambahan hakikat manusia. Itulah sebabnya pada waktu Yesus ada di dalam dunia itu, dia adalah 1 pribadi tapi dengan 2 hakikat. Hakikat Allah dan hakikat manusia. Nah, jadi tapi kepribadiannya sama sekali tidak ada pengaruh. Dia tetap adalah 1 pribadi. Hakikatnya memang 2, tabiatnya memang 2, tapi pribadinya tetap 1. Nah, kalau begitu, waktu inkarnasi terjadi, sama sekali tidak ada persoalan pada 3 pribadi Allah ini. Mereka tetap 3 pribadi. Nah, lalu kalau sudah tanya, waktu berinkarnasi, pribadi manakah yang berinkarnasi? Pribadi yang berinkarnasi adalah pribadi yang kedua, dalam hal ini adalah Sang Anak. Waktu dia Sang Anak atau Sang Logos ini berinkarnasi, lalu nama manusia yang diberikan kepadanya adalah Yesus. Dia diberi nama Yesus yang artinya penyelamat, nama yang adalah sama dengan nama Yosua di dalam Perjanjian Lama. Dan karena dia itu adalah Yesus, diberikan jabatan sebagai Mesias. Maka Mesias itu bahasa Ibraninya Mesias, Masiah, dalam bahasa Arabnya Al-Masih, dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos. Maka kita sebut sebagai Kristus, maka disebut Yesus Kristus, artinya juru selamat yang diurapi. Pribadi yang mana yang berinkarnasi? Itu pribadi Anak, lalu diberikan nama manusia. Jadi bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Bapa tidak pernah jadi manusia, lalu akhirnya mati di salib, tidak pernah. Roh Kudus juga tidak pernah jadi manusia, lalu pada akhirnya mati di salib bagi kita, tidak pernah. Yang mengalami itu cuma pribadi kedua, yaitu Sang Anak. Waktu datang ke dalam dunia, nama Yesus. Karena itu hati-hati saudara ya. Kalau orang tidak memahami ini, orang bisa salah. Ada orang berdoa, ya Bapa surgawi, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau sudah mati menebus dosaku. Itu salah saudara, karena Bapa tidak pernah mati menebus dosa kita. Juga Roh Kudus sama sekali tidak pernah. Hanya Yesus. Jadi pribadi kedua lah yang berinkarnasi. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita tidak salah di dalam banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak mengerti teologi, lalu akhirnya menciptakan lagu-lagu rohani yang salah. Dengan ini saya kira mendeteksi beberapa lagu yang kelihatannya rancu di dalam persoalan Tritunggal ini, sehingga mereka lalu akhirnya mengacaukan antara Bapa dan Yesus yang adalah pribadi yang berinkarnasi datang ke dalam dunia, mati menebus dosa. Kalau saya tidak salah ada satu lagu, terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan ya. Saya kira saya tidak hafal kata-kata itu, tapi kalau kata-kata itu diurut dari pertama, saya pernah bahas itu di gereja. Kalau diurut dari pertama, maka akan kelihatan ada kerancuan antara Bapa dan Yesus. Juga pernah ada orang membuat lagu, Yesus engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Yesus engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Tidak saudara, Yesus bukan Roh Kudus. Itu pribadi berbeda. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dan karena itu Roh Kudus tidak pernah turun ke bumi untuk mati di kayu salib, tidak pernah.
Ya, jadi hal-hal ini kalau tidak dipahami memang lalu membuat pemahaman yang kacau balau seputar doktrin Tritunggal Kristen.